got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Nah, baik, perkenalkan saya Mira Arwini sebagai pemateri pertama. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat diagram Pareto menggunakan Excel dan RStudio. Untuk itu saya akan menjelaskan sedikit pengantar. Yang pertama, diagram Pareto memiliki prinsip 80/20, yaitu 80% hasil atau efek ditimbulkan oleh 20% penyebab. Kemudian manfaatnya tertera di slide, bisa kita lihat sendiri. Kemudian jenis-jenis Pareto ada 4 yang kami tampilkan, yaitu Pareto chart bar, Pareto line chart, Pareto P-chart, dan multi Pareto chart. Nah, langsung saja kita masuk praktek Excel. Ada 8 permasalahan dengan jumlah sekolah masing-masing. Yang pertama itu kebijakan, tidak memiliki perangkat TIK, komitmen guru yang rendah, anggaran kegiatan, guru mismatch, aplikasi, kompetensi guru rendah, dan jaringan internet yang tidak stabil. Nah, dari data di atas kita akan membuatkan diagram Paretonya. Untuk yang pertama, datanya kita copy dan pindahkan ke dalam sel lain. Nah, selanjutnya setelah di copy, sort and filter, kemudian pilih data terbesar ke data terkecil. Nah, otomatis datanya akan berubah menjadi data yang terbesar ke data yang terkecil. Diurutkan dari data yang terbesar ke data yang terkecil. Nah, selanjutnya kita menghitung keseluruhan dari jumlah sekolahnya. Kita buatkan tempat baru di bagian bawah jumlah sekolah, kemudian ketik sama dengan sum, kemudian blok dari jumlah sekolah yang paling atas ke jumlah sekolah yang paling bawah, kemudian enter. Nah, hasilnya sudah keluar. Jadi jumlah keseluruhan sekolah itu ada 240. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan persentase dari setiap jumlah sekolahnya. Nah, caranya yaitu buatkan kolom persentase. Nah, untuk menghitung jumlah persentasenya yaitu membagi jumlah sekolah dari setiap permasalahan itu dengan keseluruhan dari jumlah sekolahnya. Jadi 54-nya kita bagi dengan 240. Nah, untuk lebih memudahkan, untuk bagian jumlah keseluruhan sekolahnya kita kunci agar datanya tidak berpindah-pindah. Kemudian kita enter, dan hasilnya ini kita tarik ke bawah sehingga muncul presentasi dari setiap jumlah sekolahnya. Selanjutnya, untuk membuatkan presentasi kumulatifnya, data persentase sama dengan persentase kumulatif yang pertama. Nah, untuk persentase kumulatif yang kedua, yang pertama itu kita buatkan kolom presentasi kumulatifnya di atas. Nah, untuk persentase kumulatifnya yang kedua, di bagian persentase, di kolom persentase di baris yang kedua itu kita tambahkan dengan persentase kumulatif di baris yang pertama. Kita tambahkan, kemudian datanya kita tarik ke bawah hingga mencapai 100%. Nah, selanjutnya kita akan memblok
Untuk membuatkan diagramnya, kita akan memblok di kolom permasalahan dan jumlah sekolah. Kemudian tekan kontrol. Kontrolnya kita tahan. Kemudian kita juga memblok kolom persentase kumulatifnya. Nah, setelah itu lepas kontrolnya dan kita masuk ke menu insert. Nah, di menu insert ini kita akan memilih di bagian diagram batangnya. Kemudian dipilih. Setelah diagramnya muncul, diagram batangnya muncul, diagramnya kita klik kanan dan pilih change chart types. Change chart types. Nah, setelah itu lalu kita pilih combo yang paling bawah. Nah, di bagian persentase kumulatifnya itu ada, kita pilih yang lain. Nah, dan di bagian lainnya kita pilih diagram yang berada di nomor 4, yang diagram yang keempat. Kemudian kita pilih. Nah, untuk selanjutnya di bagian secondary axis-nya kita centang. Secondary axis-nya kita centang di yang sejajar dengan persentase kumulatifnya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul diagram seperti ini, untuk persentase kumulatifnya itu yang bagian yang ada garisnya ini yang berwarna orange, kita klik kanan, kemudian pilih data labels. Nah, tujuannya ini untuk memperjelas berapa persentase kumulatifnya dari setiap permasalahan dari sekolah-sekolah. Selanjutnya, untuk persentasenya kita klik yang bagian persentasenya, kemudian klik, kemudian yang bagian maksimumnya kita ubah menjadi 1 agar presentasinya itu sampai 100%. Presentasinya kita ganti menjadi 1. Nah, setelah berubah persentasenya sampai 100%, untuk langkah selanjutnya chart title atau judul diagramnya ini kita ganti sesuai dengan nama data kita, yaitu data permasalahan yang ada di data permasalahan sekolah yang ada di Lombok Barat. Nah, karena diagramnya ini sudah muncul, kemudian kita interpretasikan. Nah, dilihat dari diagramnya ini menunjukkan ada 3 permasalahan utama, yaitu aplikasi, kebijakan, dan jaringan internet yang tidak stabil. Nah, ini menunjukkan 3 permasalahan utama karena memiliki tingkat persentase kumulatifnya yang sangat tinggi. Nah, dengan permasalahan ini, dengan permasalahan utamanya ini, kita harus fokus untuk perbaikan, harus fokus untuk perbaikan yang diberikan pada ketiga permasalahan ini terlebih dahulu untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam situasi sekolah. Nah, sekian penjelasan tentang bagaimana cara membuat diagram Pareto dari data permasalahan sekolah yang ada di Lombok Barat. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan menggunakan RStudio sesuai dengan permasalahan yang kita kerjakan di Excel. Yang pertama, kita menggunakan library GCC. Kita run. Di sini saya sudah memiliki sintaksnya, sudah saya sediakan. Bisa langsung di copy.
library gadgetnya kita install dulu kalau belum ada. Ya, kita run. Kemudian di bagian variabel yang digunakannya itu sesuai data kita, yaitu 45, 27, 34, 12, 10, 54, 13, dan 45. Dan nama persampelnya itu ya permasalahan yang terjadi di sekolah itu, yaitu tidak memiliki perangkat TIK, guru mismatch, anggaran sekolah, dan lain-lain. Kita run. Nah, kemudian pada untuk membuat Pareto chart-nya, pada bagian YLAB-nya itu kita taruh jumlah sekolah, dan YLAB 2-nya itu sebagai presentasi kumulatif, dan demand-nya itu kita taruh Pareto chart. Kemudian kita run. Nah, di sini terlihat ada frekuensinya, frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk diagramnya ada di samping. Mungkin lebih jelasnya saya zoom. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian saya memiliki contoh kedua. Di sini saya sudah memiliki sintaksnya sesuai dengan permasalahan sekolah di Lombok Barat. Nah, di sini saya memakai library Dplyr. Kita run dulu. Nah, datanya sesuai dengan permasalahan yang tadi, kita run saja. Nah, kemudian kita run data frame-nya. Nah, di sini juga muncul kategorinya, yaitu permasalahannya, dan frekuensi kumulatifnya, dan frekuensinya juga muncul. Kemudian untuk membuat Pareto chart-nya ada kita menggunakan sintaks di bawah. Kita run saja. Kita tambahkan margin barunya, kemudian kita munculkan diagramnya sesuai dengan sintaksnya, kemudian kita munculkan garisnya, kemudian bingkai plotnya, dan kita menambahkan sumbu agar lebih jelas. Dan di sini yang berwarna hijau adalah garisnya, dan yang berwarna abu-abu adalah diagram batangnya. Nah, seperti gambar di samping kita bisa melihat Pareto chart-nya. Tapi di sini saya masih kurang yakin dengan sintaks saya, jadi jika kita melihat ada kesalahan bisa diperbaiki. Dan juga mengenai praktek yang kami lakukan, jika ada kesalahan bisa dikritik. Oke, melalui diagram Pareto ini, interpretasinya itu kita dapat melihat bahwa sebagian besar masalah atau 60% diakibatkan oleh 3 permasalahan utama, yaitu tidak berkomitmen rendah, guru yang tidak sesuai, dan anggaran kegiatan. Oleh karena itu, fokus perbaikan kita itu harus diberikan pada permasalahan ini terlebih dahulu untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam situasi sekolah. Sekian dan terima kasih.